Bayangkan ini, Anda berusia 18 tahun, isi dompet cuma angin, ijazah belum ada, tapi ambisi Anda setinggi langit. Sementara teman-teman sibuk memimpikan jadi miliuner dalam semalam, saya memilih jalan yang berbeda. Fokus saya sederhana, hasilkan $10.000 pertama, bukan jutaannya dulu. Mengapa? Karena $10.000 pertama itu seperti membangun fondasi karakter dan kemampuan. Itu adalah bukti nyata bahwa menghasilkan uang adalah skill yang bisa dipelajari, bukan sekadar keberuntungan buta. Begitu saya berhasil mencapainya, segalanya berubah. Saya tahu formula itu bisa diulang, ditingkatkan, dan akhirnya diubah menjadi kekayaan sejati. Kebanyakan orang membuat awal ini jadi terlalu rumit. Mereka terbujuk oleh cerita cepat kaya, terjun ke kripto karena teman untung, atau day trading karena dijanjikan guru online. Masalahnya, kedua hal itu butuh modal besar dan keberuntungan gila. Itu bukan side hustle. Itu judi yang disamarkan. Saat Anda mulai dari nol, Anda butuh sesuatu yang bisa dimulai dengan modal kecil dan yang konsisten mengisi kantong Anda dengan uang tunai setiap harinya. Setelah menyaring semua kebisingan, sebenarnya hanya ada 4 opsi realistis. Saya telah mencoba semuanya, dan percayalah, pilihan ini penting. Masing-masing punya skala dan kecepatan yang berbeda. Opsi pertama adalah menjual jasa langsung. Ini mungkin terdengar biasa. Jasa pelatihan pribadi, antar barang, jaga anak, potong rambut, atau videografi. Jangan remehkan, ini adalah salah satu cara tercepat untuk mendapatkan uang tunai. Kenapa? Karena Anda dibayar langsung setelah kerjaan selesai dan modal awalnya sangat minim. Kunci sukses di sini, jangan berlebihan di awal. Jangan buat website dulu. Jangan bikin logo. Keluar aja, cari pelanggan di sekitar Anda. Berikan servis terbaik, dan langsung dapatkan bayaran. Dulu, saya jalan-jalan ke lingkungan orang kaya, cari rumah yang halamannya rapi, tapi mobilnya kotor. Saya tawarkan cuci mobil. Logikanya, jika mereka obsesif dengan halaman yang rapi, mereka pasti ingin mobil yang kinclong di garasi untuk pamer ke tetangga. Ini bekerja! Tapi, bisnis jasa lokal punya batas. Permintaannya naik turun, dan waktu Anda terbatas. Anda hanya bisa melayani 1 orang dalam 1 waktu. Ini bagus untuk mulai, tapi Anda akan cepat merasa terkekang. Opsi kedua adalah menjual produk fisik lokal. Misalnya, kue buatan sendiri, kerajinan tangan, karya seni, atau produk segar dari kebun. Ini bisa menyenangkan, tapi bukan cara instan. Berbeda dengan jasa yang langsung dibayar, menjual produk butuh waktu untuk membuat dan memasarkannya. Dulu, saya pakai uang dari cuci mobil untuk beli model pesawat terbang murah. Saya rakit dengan detail, lalu jual ke klub pesawat RC. Saya sadar, saya banyak kerja, tapi untungnya sedikit. Penghasilan habis untuk bahan baku, dan pasarannya sangat terbatas. Menjual produk lokal itu worth it jika Anda ingin dapat uang dari hobi. Tapi, bersiaplah dengan waktu pengerjaan dan pasar yang mungkin tidak sebesar yang Anda bayangkan. Inilah opsi ketiga, produk global. Ini termasuk mulai brand pakaian, dropship, sepatu, atau print on demand. Keunggulan besarnya, jangkauan Anda mendunia. Anda tidak lagi terbatas pada orang di kota Anda. Siapapun di belahan dunia manapun bisa jadi pembeli. Saya sangat bersemangat dengan ide ini sampai-sampai terbang ke China untuk partner dengan pabrik produksi model pesawat saya. Tapi, jalan ini butuh kesabaran. Awalnya lambat, karena Anda harus terus reinvest profit untuk beli stok baru. Uang Anda terjebak dalam siklus restock yang tiada henti. Tapi, jika Anda sabar menunggu 1-3 bulan sampai mesinnya jalan, ini bisa jadi cara yang cukup pasif untuk menghasilkan uang. Ini adalah permainan skalabilitas. Opsi keempat, dan favorit saya, adalah menjual jasa online. Ini adalah gabungan sempurna dari keuntungan jasa langsung dan produk global. Anda dapat jangkauan global. Dengan margin profit setinggi jasa bisa 70-80, langsung ke kantong, Anda bisa mulai menghasilkan dari hari pertama. Apa saja contohnya? Copywriting, edit video, design thumbnail,
kelola iklan, manajemen media sosial, dan masih banyak lagi. Jadi, Anda memilih untuk menjual jasa online. Selanjutnya, kita perlu cari tahu jasa apa yang akan Anda tawarkan. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang benar-benar saya kuasai? Apa yang saya senang pelajari? Masalah apa yang terus dihadapi bisnis? Titik manis ada di mana jawaban Anda bertemu. Jangan terjebak mencoba jadi sempurna dulu. Tujuan utama adalah mendapatkan pengalaman dan belajar. Mulailah dengan harga di bawah pasar. Sekarang, untuk naik level, kuasai piramida keterampilan berpenghasilan tinggi ini. Tidak semua jasa online sama. Uang sebenarnya ada dalam membantu bisnis menghasilkan lebih banyak uang. Mengapa? Karena bisnis punya budget dan mereka pikirkan uang sebagai investasi. Jika bisnis hasilkan $50,000 sebulan, bayar $2.000 untuk solver masalah bukan isu besar. Asal itu bantu mereka menghasilkan lebih banyak. Posisikan diri Anda di tempat uang beredar. Jangan jadi editor video untuk YouTuber kecil. Jadilah editor untuk entrepreneur yang jual produk high ticket. Jangan jadi desainer thumbnail random. Jadilah desainer utama untuk kreator mapan. Anda tidak akan pernah menghasilkan $10,000 jika hanya menukar waktu dengan uang. Berhenti menagih per jam. Mulai menagih berdasarkan ROI, Return on Investment, yang Anda berikan. Misal, Anda jasa kelola iklan Facebook. Jika tagih per jam, klien akan batasi jam Anda. Tapi jika Anda tagih berdasarkan persentase dari uang yang Anda hasilkan untuk mereka, tiba-tiba mereka lihat Anda sebagai partner, bukan cost. Hal sama untuk manajemen media sosial. Jika Anda bisa buktikan strategi Anda mendatangkan lebih banyak engagement, prospek, dan penjualan, Anda jadi aset berharga. Kesalahan terbesar adalah selalu mengejar klien. Dari awal, pikirkan cara agar klien yang datang ke Anda. Bagaimana? Perlihatkan karya Anda di internet. Baru-baru ini saya cari desainer grafis, saya cari di TikTok, dan satu orang mendominasi hasil pencarian. Saya hubungi dia, tapi dia bahkan bukan freelancer. Hanya orang yang iseng posting karyanya. Karena videonya viral, DM-nya kebanjiran permintaan. Ini bukti. Unggah pekerjaan Anda. Tunjukkan proses, hasil akhir, dan nilai yang Anda berikan. 95% orang gagal di bisnis karena mereka tidak andal. Bakat dan karisma itu sekunder. Yang paling menonjol adalah reliability. Klien bayar mahal untuk orang yang selalu tepat waktu, komunikasinya jelas, dan membuat segalanya mudah. Jadi, bagaimana mencapainya? Jangan andalkan ingatan. Gunakan sistem. Saya rekomendasikan menggunakan CRM, Customer Relationship Management. Ini seperti comment center untuk bisnis Anda. Semua percakapan, janji temu, file, dan deadline ada di satu tempat. Dengan ini, Anda terlihat profesional dan terpercaya. Selamat! Anda telah mencapai $10,000 pertama. Tapi, ini bukan akhir. Ini baru awal. Satu hal, jangan sia-siakan uang ini. Hingga Anda punya setidaknya $1 juta di bank. Jangan habiskan untuk mobil mewah atau clubbing. Orang kaya melihat pendapatan sebagai alat untuk menghasilkan lebih banyak uang. Mari belajar berinvestasi. Saya akan tunjukkan 4 area tempat saya menaruh uang. Dari yang teraman sampai berisiko tinggi. Disclaimer, saya bukan penasihat keuangan. Ini hanya berbagi pengalaman. Ini adalah dasar fondasi Anda. Meski bunganya tidak tinggi sekitar 3%, ini bukan tentang cari untung besar. Ini tentang memiliki jaring pengaman. Dengan punya uang tunai yang mudah diakses, Anda tidak akan dipaksa menjual investasi lain saat pasar jatuh atau ada darurat. Ini adalah penyangga yang melindungi rencana jangka panjang Anda. Inilah kendaraan terbaik untuk membangun kekayaan jangka panjang. Dana indeks seperti S&P 500 kumpulan 500 perusahaan terbaik AS memungkinkan Anda memiliki sedikit dari banyak perusahaan sekaligus. Ini investasi yang sederhana dan perawatannya rendah. Dengan return historis 10% per tahun, kekuatan compound interest akan bekerja untuk Anda. Bayangkan, investasi $5 sehari harga segelas kopi dari usia 18 hingga 67 tahun
bisa jadi lebih dari 1 juta dolar. Opsi ketiga adalah saham individual. Ini lebih menarik dan berisiko lebih tinggi daripada dana indeks. Cocok untuk belajar pasar dengan modal kecil. Keuntungannya, Anda bisa merasakan langsung kinerja sebuah perusahaan. Tapi ingat, ini seperti roller coaster. Naik turunnya bisa tajam. Hanya investasikan uang yang Anda rela kehilangan. Terakhir, ada kripto. Saya awalnya skeptis, tapi sekarang telah membangun posisi di Bitcoin dan Ethereum. Kripto itu sangat fluktuatif dan berisiko tinggi. Untuk setiap orang yang jadi kaya, banyak yang kehilangan uang. Kunci di sini adalah bermain cerdas. Rata-rata biaya dolar beli rutin dalam jumlah kecil dan hanya investasikan uang yang Anda sanggup hilangkan. Lakukan riset Anda sendiri. Jadi, itulah peta lengkapnya. Dari memutuskan untuk mengambil langkah pertama 10.000 dolar, memilih jalan yang tepat, menguasai piramida keterampilan, hingga mengubah penghasilan itu menjadi kekayaan sejati. Perjalanan dimulai dari satu keputusan, bahwa Anda bisa mengendalikan nasib finansial Anda sendiri. Ini bukan tentang menjadi yang terpintar, tapi tentang menjadi yang paling konsisten dan bisa diandalkan. Sekarang, tindakan Anda selanjutnya yang akan menentukan. Pilih satu langkah kecil hari ini. Apakah itu riset jasa online atau membuka akun investasi? Lakukan saja. Jika Anda siap untuk memulai perjalanan mengembangkan kekayaan Anda, pastikan Anda berlangganan channel ini, karena kita akan bahas semuanya lebih dalam di video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di puncak kesuksesan.